Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya. Dalam video ini kita akan membahas cara mendalam hakikat dari sila-sila Pancasila, mulai dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Mengapa penting? Karena banyak dari kita yang hanya tahu hafal bunyinya saja tanpa mengetahui makna yang sebenarnya. Pancasila adalah sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan juga pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Hakikat sila ini adalah bahwa seluruh warga negara Indonesia mengakui adanya Tuhan sebagai asal, tujuan, dan pengatur kehidupan. Dalam bahasa filsafat, Tuhan disebut sebagai causa prima atau sebab pertama dari segala sesuatu yang ada. Indonesia tidak memaksakan satu agama, tetapi justru memberikan ruang bagi keberagaman agama dan kepercayaan. Bahkan, penghayat kepercayaan diakui haknya oleh negara. Masyarakat Indonesia sudah berketuhanan sejak zaman nenek moyang. Bukti-bukti seperti punden, berunda, dan menhir menunjukkan bahwa jauh sebelum agama formal masuk, masyarakat kita sudah mengenal kekuatan adikodrati yang disembah. Nilai kunci dari ini yaitu menghargai semua bentuk keyakinan kepada Tuhan, lalu menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, dan mewujudkan kehidupan yang damai meski berbeda agama. Contoh sikap yaitu seperti mengucapkan selamat hari raya kepada teman atau umat yang beragama lain. Selanjutnya ada contoh tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadah, lalu ikut menjaga kebersihan tempat ibadah, seperti contohnya kita tidak merusak, tidak mencaci maki, seperti itu, meskipun kita berbeda agama. Dengan sikap ini, kita menciptakan Indonesia yang rukun dan harmonis. Selanjutnya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat, harkat, dan derajat yang harus dihormati. Hakikatnya adalah bahwa kita semua tidak sejajar, tidak boleh ada diskriminasi karena suku, agama, ras, atau status sosial. Manusia adalah makhluk jasmani dan rohani, sekaligus makhluk individu dan sosial. Maka, memperlakukan manusia secara manusiawi menjadi keharusan. Makna adil dan beradab yaitu yang berarti adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah. Sedangkan beradab itu bersikap sesuai akhlak, moral, dan norma yang berlaku. Contoh sikapnya seperti menolong korban bencana tanpa memandang latar belakangnya, lalu tidak mengajak teman karena berbeda warna kulit atau asal daerahnya,
Selanjutnya mengikuti kegiatan sosial seperti donor darah, bakti sosial, dan kerja bakti. Kita menjadi manusia yang sesungguhnya ketika kita memanusiakan manusia. Selanjutnya sila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Ini mengandung nilai nasionalisme dan cinta tanah air. Hakikatnya adalah bahwa kita semua, meskipun berbeda suku, agama, bahasa, dan adat, adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang bineka, artinya berbeda-beda, tapi kita harus tunggal ika, artinya tetap satu. Persatuan itu tidak hanya menghapus perbedaan, justru menghargainya. Makna pentingnya, tanpa persatuan kita mudah diadu domba. Tanpa persatuan adalah tidak ada pondasi utama bagi keutuhan NKRI. Contoh sikap dari sila ketiga yaitu seperti mengikuti upacara kemerdekaan dengan semangat, membantu korban konflik antar suku atau daerah, bangga memakai batik, makanan tradisional, dan mengenalkannya budaya lokal. Persatuan bukan hanya jargon, tapi harus menjadi tindakan nyata sehari-hari. Selanjutnya, sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini berbicara tentang demokrasi yang bermartabat dan beradab. Hakikatnya adalah bahwa kerakyatan atau rakyatlah yang memiliki kedaulatan dan keputusan politik harus diambil melalui musyawarah yang bijaksana dan mufakat. Musyawarah ini mencerminkan kebersamaan. Hikmat kebijaksanaan berarti keputusan yang diambil dengan akal dan moral serta memperhatikan semua pihak. Contoh sikap dari sila keempat ini yaitu mengikuti diskusi kelas dengan tertib dan adil, tidak memaksakan kehendak saat bekerja dalam kelompok, memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat dan mengevaluasinya secara objektif. Musyawarah bukan hanya soal politik, tapi juga budaya hidup yang bisa diterapkan sejak di rumah, sekolah, hingga masyarakat. Dan yang terakhir, sila kelima. Yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini adalah puncak dari seluruh sila. Hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur secara merata. Keadilan sosial tidak hanya soal hukum, tapi juga soal ekonomi. Contohnya seperti akses adil terhadap sumber daya, lalu pendidikan, hak belajar untuk semua, lalu kesejahteraan, itu semua warga bisa hidup layak. Contoh sikapnya seperti berbagi bekal atau uang kepada teman yang membutuhkan ketika di sekolah.
tidak menggunakan fasilitas umum secara berlebihan, lalu tidak bersikap boros atau hidup mewah di tengah masyarakat yang kekurangan atau kehidupannya di bawah kita. Keadilan sosial adalah cita-cita bersama agar tidak ada yang terlalu kaya dan tidak ada yang terlalu miskin. Baik teman-teman, kita telah sampai di akhir dari pembahasan kita mengenai hakikat dari sila-sila Pancasila. Mari kita gunakan beberapa menit terakhir ini untuk merenungkan dan memahami kembali apa yang telah kita pelajari bersama. Mari kita ingat kembali secara singkat, yaitu yang pertama, sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan bahwa kita ini hidup tidak hanya tentang dunia, tapi juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita belajar untuk menghargai semua keyakinan dan membangun masyarakat yang rukun dalam keberagaman, terutama keberagaman dalam beragama. Yang kedua, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita semua adalah manusia yang mempunyai nilai. Tak ada manusia kelas 2. Pancasila menuntut kita untuk menjadi manusia yang peduli, adil, dan memiliki akhlak dalam bersikap kepada sesama. Dan yang ketiga, yaitu sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Indonesia besar karena keberagamannya, tapi keberagaman itu tidak menjadi kekuatan hanya jika kita mampu bersatu dan saling menghargai. Bukan soal beragam atau seragam, tapi soal komitmen bersama menjaga NKRI. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi kita bukan sekedar pemilu, tapi juga soal bagaimana kita menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah, bukan dengan konflik. Kita diajak untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bijak. Dan yang kelima adalah sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengingatkan bahwa kita Indonesia bukan hanya milik segelintir orang, tapi semua harus punya akses yang adil dan adil terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan hukum. Dan keadilan itu mulai dari hal-hal kecil, dari lingkungan terdekat. Aku ada nih beberapa pertanyaan untuk diri sendiri. Sekarang coba tanyakan ke diri kita masing-masing. Apakah saya sudah menjunjung tinggi toleransi? Apakah saya sudah memperlakukan teman-teman saya dengan adil? Apakah saya masih menilai orang dari asal sukunya atau agamanya? Apakah saya bersikap jujur dalam kelompok atau masih memaksakan pendapat sendiri? Apakah saya peduli dengan kondisi orang yang lagi kesulitan? Kalau jawabannya masih belum, jangan khawatir, karena Pancasila bukan untuk orang sempurna. Pancasila adalah proses belajar
menjadi manusia lebih baik dari hari ke hari. Pancasila bukan sekedar hafalan. Kita harus menyadari bahwa Pancasila itu bukan hanya untuk dihafalkan dan diucapkan saja, apalagi diucapkan saat upacara atau untuk masuk kelas saja. Tapi Pancasila ini untuk dihidupkan, karena Pancasila itu hidup di cara kita menyapa orang tua, cara kita mendengarkan pendapat teman, cara kita tidak memanfaatkan kekuasaan kecil untuk menindas orang lain, cara kita bangga dengan identitas sebagai warga Indonesia. Tantangan zaman dan peran kita, yaitu di zaman sekarang banyak sekali tantangan yang bisa mengikis nilai-nilai Pancasila. Seperti contohnya penyebaran hoax yang memecah belah, lalu konsumerisme dan gaya hidup mewah yang melupakan solidaritas. Lalu ada fanatisme buat yang buta, yang menutup pintu toleransi. Terus politik uang, intoleransi, dan ketimpangan sosial. Maka generasi muda seperti kita harus menjadi penjaga nilai Pancasila, bukan hanya dengan pidato, tapi dengan tindakan nyata. Jadi pelajar ataupun mahasiswa yang jujur dan rajin, peduli terhadap lingkungan dan sesama, aktif menyuarakan kebenaran dan menolak ketidakadilan. Sebagai penutup, saya ingin mengajak untuk kita semua menjadikan Pancasila sebagai kompas moral kita. Mari kita jadikan sila-sila Pancasila bukan hanya semboyan, tetapi cermin dan dari tindakan kita sehari-hari. Ingat, di Indonesia yang damai, adil, bersatu itu dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari lingkungan terdekat, dan mulai sekarang. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua yang sudah menyimak dan menonton video saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila. Bye-bye.